Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Isfajhara, Prodi Manajemen 1B dengan NPM 210146. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan komanditer atau SIPI. Di sini ada pengertian SIPI. SIPI adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Di sini sekutu dalam perseroan komanditer dibagi menjadi dua. Yang pertama, sekutu komplementer dan yang kedua sekutu komanditer. Nah, di sini ada pengertian sekutu komplementer. Sekutu komplementer adalah orang yang bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya. Dan sekutu komanditer adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Di sini juga ada kelebihan dan kelemahan perusahaan komanditer. Kelebihan komanditer: yang pertama, modal yang dikumpulkan relatif lebih banyak. Yang kedua, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang ketiga, manajemen dapat didiversifikasikan. Dan di sini juga ada kelemahan komanditer. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas atau bagi sekutu komplementer. Yang kedua, kelangsungan hidup relatif kurang terjamin. Dan yang ketiga, relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Nah, di sini juga ada perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. PT adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. PT juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin. Yang kedua, terbatasi tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Yang ketiga, saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Yang keempat, kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan usaha. Yang kelima, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dan ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama, rahasia tidak terjamin. Yang kedua, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. PT juga memiliki sifat. Yang pertama, PT terbuka atau menjual saham di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, PT tertutup atau saham dijual di kalangan sendiri seperti keluarga, kerabat, atau teman. Nah, di sini juga ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sesuai atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Dan di sini juga ada koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagian gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas izin kekeluargaannya. Dan di sini juga ada prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota. Yang keempat, kemandirian. Di sini juga ada ciri tersendiri koperasi dibanding bentuk usaha yang lain. Yang pertama, lebih mementingkan keanggotaan. Yang kedua, anggotanya bebas keluar masuk. Yang ketiga, merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kepentingan anggota. Yang keempat, kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota. Dan di sini juga ada pengelompokan koperasi. Yang pertama, koperasi produksi. Yang kedua, koperasi konsumsi. Yang ketiga, koperasi serba usaha. Dan lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.